Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mulai beribadah di minggu pertama di tahun anugerah Tuhan, hari Minggu tanggal 3 Januari 2021. Namun sebelum kita memulai ibadah, kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan memakai tata ibadah hari Minggu pertama, dan kita akan mengangkat pujian yang terambil dari Kidung Jemaat 1 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Ibadah ini dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu sekalian. Nas pembimbing pada hari ini terambil dari Yehezkiel 16 ayat 62 yang bunyinya demikian. Aku akan meneguhkan perjanjianku dengan engkau, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jemaat, silakan duduk. Kita akan kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 3 ayat 1 dan 4. Kami puji dengan riang. Kami
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar sambil menghayati hukum Allah sebagaimana yang diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Demikian bunyinya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. oleh karena hukum Allah yang kita dengar seringkali tidak dapat kita penuhi dan laksanakan, maka patutlah kita mengaku segala dosa kita dan kelemahan kita kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Ya Tuhan, Allah dan Bapa kami, Engkaulah pencipta langit dan bumi, serta segala isinya. Engkau juga mengenal kami masing-masing. Dengan hati yang tulus ikhlas dan penuh kerendahan, kami mengaku di hadapan-Mu betapa banyak dosa kami, baik dalam pikiran maupun dalam hati, juga melalui perkataan dan tindakan kami. Semuanya merupakan perlawanan terhadap Dikau, ya Tuhan. Sekarang kami sadar serta insaf bahwa kami telah sesat dari hadapan-Mu. Kami menyesali segala dosa kami dan ingin kembali ke jalan yang benar. Semoga kami memperoleh keampunan dan damai sejahtera-Mu. Kiranya oleh Roh Kudus-Mu kami makin yakin bahwa kami ini satu di dalam Tuhan. Ya Tuhan, Bapa yang amat mengasihani, kasihankanlah kiranya kami. Ampuni segala dosa kami dan pimpinlah kami pada jalan yang benar menuju kehidupan yang kekal. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 14 ayat 1 dan 2. Muliakan Tuhan Allah. Dosa dan berita anugerah. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah firman Tuhan dalam Yesaya 44 ayat 22. Karena itu, barang siapa yang menyesali dosanya dan mau mencari keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, kepadanya kami memberitakan keampunan, yaitu dosa kita semua sudah diampuni di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 28 ayat 1 dan 2. Ya Yesus, tolonglah. Dunia
silakan duduk. Marilah berdoa. Allah Tuhan yang dengan kasih-Mu menghentar langkah kami memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Allah yang dengan penuh kesetiaan membimbing kami, melindungi kami, dan merahmati kami semua dengan cinta-Mu, sehingga kami semua dibawa masuk dalam tahun rahmat Tuhan, menikmati kembali hari-hari baru pemberian. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kami. Dan syukur itu mau kami terus nyatakan dalam kesetiaan kami untuk belajar, menaruh harapan dan seluruh rencana kami di tahun yang baru ini dalam bimbingan Tuhan. Kami mau diajar dan dituntun oleh kehendak-Mu melalui firman. Berilah kami telinga dan hati yang mau mendengar. Berilah kami jiwa yang mau diisi oleh sabda kebenaran-Mu. Dan berilah kami niat baik untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Bersabdalah kepada kami ya sumber kebenaran. Kami sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada minggu pertama di tahun yang baru ini terambil dari Yehezkiel pasal 16, dibaca dari ayat 53 sampai dengan 63. Demikian bunyinya. Allah menjanjikan perjanjian baru. Tetapi aku akan memulihkan keadaan mereka, baik keadaan Sodom bersama anak-anaknya perempuan, maupun keadaan Samaria bersama anak-anaknya perempuan. Dan juga aku akan memulihkan keadaanmu di tengah-tengah mereka, supaya engkau menanggung nodamu, dan supaya engkau merasa malu karena segala perbuatanmu, sehingga engkau menjadi penghiburan bagi mereka. Mengenai kakak-kakakmu, Sodom bersama anak-anaknya perempuan akan dipulihkan ke dalam keadaannya semula. Samaria juga bersama anak-anaknya perempuan akan dipulihkan ke dalam keadaannya semula. Dan engkau pun bersama anak-anakmu perempuan akan dipulihkan ke dalam keadaan semula. Bukankah Sodom, kakakmu yang termuda, menjadi buah bibirmu pada masa kecongkakanmu, sebelum kejahatanmu menjadi nyata, seperti pada saat ini engkau diaibkan oleh anak-anak perempuan Edom dengan semua yang di sekitarnya, dan anak-anak perempuan Filistin yang menghina engkau dari sekitarmu? Kemesumanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji harus engkau tanggung. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, aku akan melakukan kepadamu seperti engkau lakukan, yaitu engkau memandang ringan kepada sumpah dengan mengingkari perjanjian. Tetapi aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Barulah engkau teringat kepada kelakuanmu dan engkau merasa malu. Pada waktu aku mengambil kakak-kakakmu, baik yang tertua maupun yang termuda, dan memberikan mereka kepadamu menjadi anakmu, tetapi bukan berdasarkan engkau memegang perjanjian. Aku akan meneguhkan perjanjianku dengan engkau, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan dengan itu engkau akan teringat-ingat yang dulu dan merasa malu, sehingga mulutmu terkatup sama sekali karena nodamu, waktu aku mengadakan pendamaian bagimu, karena segala perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Haleluya.
masuk dalam pelayanan persembahan, marilah kita mendengar firman Tuhan dalam kitab Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Sebab itu jangan ragu-ragu memberikan persembahan kepada Tuhan, karena Ia akan memberkati kehidupan kita semua dengan berkat yang berlimpah. Sementara pundi persembahan dijalankan, jemaat menyanyikan lagu Pimpin Jemaat nomor 224 ayat 1 dan 2. Mansurkanlah Rajamu. Masyurkan Rajamu, ucapkan syukur, bernyanyi bergema, dan hatimu berpadu puji Tuhan. Tuhan menebus yang melepaskan, memberikan darahnya bermaksud dosamu, dan hatimu berpadu puji Jemaat diminta berdiri. Setelah doa persembahan, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 240 ayat 1a. Datanglah yang sumber rahmat. Mari kita satu dalam doa. Kembali ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu di tahun yang baru ini. Kami tidak tahu apa yang terjadi tahun yang akan datang, tapi kami yakin dan percaya dengan tahun yang baru, semangat yang baru, jiwa yang baru akan tetap ada dalam diri kami untuk memuliakan dan memuji nama-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan atas berkat yang berlimpahan di tahun yang lalu. Tahun ini kami juga belum tahu apa yang terjadi, tapi kami tetap akan memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Berkatilah persembahan-persembahan ini Tuhan menjadi berkat bagi kelangsungan di muka bumi ini, terutama untuk gereja ini, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Ampunilah dosa kami Tuhan, semua ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Datanglah ya sumber rahmat, selarasan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku ada indah di dalam surgamu. Aku puji gunung Komodo, gunung kekasihan-Mu. Jemaat, silakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat, selamat tahun baru. Selamat tahun buhu untuk kita semua yang dihantar Tuhan memasuki kehidupan di tahun yang baru. Ada seorang pelukis terkenal dari Italia yang bernama Titian menggambarkan sebuah lukisan yang diberi judul Manusia Berkepala Tiga.
Lukisan ini menggambarkan satu sosok manusia dengan 3 kepala. Satu kepala menghadap ke masa lalu, satu kepala menghadap ke masa depan, dan satu kepala lagi menghadap ke masa kini. Di bawah lukisan itu tertulis sebuah kata-kata, manusia masa kini belajar pada masa lalu untuk menghadapi masa depan. Sekali lagi, manusia masa kini belajar pada masa lalu untuk menghadapi masa depan. Bagi saya ini sebuah awal yang menarik untuk kita coba menarik sebuah deskripsi atau penggambaran ketika kita berada di rentang peralihan situasi hidup kita dari tahun yang lama ke tahun yang baru. Tentu ketika memasuki tahun baru, semua orang sudah punya ekspektasi dalam hidup. Semua orang sudah punya agenda yang ditentukan bahwa tahun depan ini dan ini akan saya lakukan. Atau orang sudah merencanakan sebuah format apa yang akan dia lakukan dan apa yang akan dia capai pada tahun depan. Biasanya dalam dimensi pekerjaan kita atau pelayanan kita mengenal ada yang namanya perencanaan program tahun depan. Dan sebagai personal kita juga tentu memiliki bayangan apa yang akan kita kerjakan pada masa depan. Tapi catatan pelukis titian ini menurut saya penting untuk kita pikirkan kembali bahwa kita yang hidup pada masa kini harus belajar dari masa lalu supaya kita bisa dengan bijak menghadapi masa depan. Sebab tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi dengan masa depan. Selalu kita menyebut tahun rahmat Tuhan dan tahun rahasia Tuhan bagi hidup kita. Karena itu saudara-saudaraku, di awal tahun biasanya materi-materi khotbah adalah materi yang sangat reflektif. Dalam arti bahwa orang akan menggali pengalaman hidup pada masa lalu melihat korelasi atau benang merah yang akan dijalani dengan hidup pada masa kini. Menatap masa depan sebagai sebuah rahasia hidup. Bagian Alkitab yang ditentukan dari sinode menurut saya ini menarik saudara-saudaraku dan agak rumit. Agak rumit untuk mencoba menerjemahkan sebagai sebuah refleksi akhir tahun. Dalam pembacaan saya, teks ini sebenarnya mau memberikan penggambaran terhadap strata kebangsaan yang hidup di Israel waktu itu. Kita tahu bahwa Yesaya ditulis pada masa pembuangan, ketika semua orang sedang hidup dalam tekanan karena menjadi tawanan perang. Dan bagian ini secara khusus membicarakan tentang apa sih istimewanya orang Israel. Mengapa Israel kemudian dibandingkan dengan Sodom, dibandingkan dengan Samaria, yang dalam pengetahuan kita, dua bangsa ini sebenarnya adalah bangsa yang dikutuk oleh Tuhan. Kalau kita ingat kisah Sodom dan Gomora, disinilah sebenarnya titik temu. Mengapa kemudian Allah menjadikan Sodom sebagai salah satu titik berangkat untuk menyadarkan umat Israel bahwa mereka harus berubah dari kehidupan masa lalu mereka. Di sini disebutkan mereka seperti saudara, kakak beradik. Kalau aku membenci kakakmu atau kalau aku mengasihi adikmu, jadi Israel berada di antara bangsa-bangsa sebagai bersaudara di pandangan Tuhan. Dan dia begitu spesifik, saudara-saudara. Tentu kita tahu sejarah Israel sebagai bangsa yang dipilih Tuhan, dan kepada bangsa inilah Allah berkenan akan semua janjinya. Tapi bagi saya sangat dialektik adalah ketika perempuan yang dijadikan rujukan sebagai syarat atau ketentuan dasar pijak
untuk menjadikan titik berangkat pada teks ini Allah meneguhkan perjanjian. Ada apa dengan perempuan? Ada apa dengan anak-anakmu perempuan? Kenapa bukan bapak-bapak, kaum laki-laki yang biasa disebut dalam sejarah Israel, yang sangat kuat dengan budaya laki-laki? Di sini malah disebut anak-anakmu perempuan dan anak-anakmu. Berkali-kali disebutkan anak-anakmu perempuan dalam dua teks ini, baik Sodom maupun Samaria. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat cara penulis Yeskiel menerjemahkan teks ini dalam konteks Israel, adalah bahwa bagaimana perempuan-perempuan pada peristiwa Sodom dan Gomora ini dikorbankan secara sengaja untuk kepentingan kelompok Israel pada waktu itu. Sekaligus perempuan-perempuan Samaria adalah perempuan-perempuan yang mengalami kebangkitan hidup setelah mereka mengalami tekanan dari bangsa lain. Dua penekanan ini penting untuk kita pelajari. Yang pertama, perempuan-perempuan Sodom. Mereka sangat direndahkan, mereka sangat dilecehkan, bahkan mereka menjadi korban. Tetapi mereka pun tidak berdaya menghadapi situasi pada waktu itu. Berbeda dengan perempuan-perempuan Samaria. Mereka kemudian bangkit dari keterpurukan mereka. Mereka berjuang sendiri untuk menemukan hidup dan harga diri mereka. Dan di sini Yeskiel mengutip kejahatan mereka. Ini berkaitan dengan kejahatan yang sifatnya amoral. Kejahatan yang sangat berkaitan dengan tindakan-tindakan hidup keseharian orang Samaria dan Sodom. Nah, saudara-saudaraku, mengapa? Saya berpikir, mengapa sinode memilih ini? Mengapa orang gemis harus belajar dari teks ini? Mengapa kita yang sedang dihentak Tuhan memasuki tahun yang baru harus mencoba melihat kembali sisi-sisi kekuatan dari para perempuan di dua bangsa ini? Perempuan-perempuan yang sangat luar biasa mengukuhkan dirinya bahwa mereka bisa keluar dari situasi yang sulit. Jadi kita orang gemis ibaratnya sedang berada di situasi yang sulit. Sebenarnya kalau mau jujur bukan cuma orang gemis ya. Satu dunia sekarang sedang sulit. Tidak mengenal bangsa, tidak mengenal negara maju, negara miskin, tidak mengenal orang berpendidikan, tidak berpendidikan, tidak mengenal agama apapun. Semua orang sedang sakit pada situasi yang sama. Dan karena itu konteks ini menurut saya sangat relevan. Bagaimana kita yang sedang terpuruk di tahun 2020, 9 bulan lamanya, kita berada pada kondisi sakit bersama. Kita berada pada situasi sulit bersama. Kita berada pada situasi khawatir berjamaah, takut bersama-sama ketika maut terasa begitu dekat. Salah seorang teman saya yang bertugas di Wisma Atlet, seorang perawat yang sejak bulan Maret sudah tinggal di sana dan sampai sekarang belum pulang, bercerita kepada saya bahwa 3 hari yang lalu mereka menerima 30 orang dokter yang baru yang mendaftar, relawan dokter untuk menambah tenaga medis di Wisma Atlet karena kondisi semakin sulit untuk ditangani oleh mereka yang ada. Dan saya terkesan dengan semboyan mereka. Dia pasang di statusnya, dia tulis bahwa pantang pulang sebelum corona hilang. Pantang pulang sebelum corona hilang. Saya membayangkan dia yang 9 bulan berhadapan dengan situasi itu, melayani orang yang sakit dengan segala keadaannya. Saya berjumpa dia pertama kali bulan Juni. Dia sendiri takut menghadapi saya. Dia mencurigai saya. Karena dia merasa di Wisma Atlet mereka semua safe, karena setiap minggu di swab. Jadi kalau ketemu orang luar, dia merasa dia terancam. Saya bertanya kepada dia karena mamanya menitipkan sesuatu untuk dia. Dia orang Halmahera. Orang Sangir tapi di Halmahera. Mamanya titip kue kesukaannya dia. Dan saya bilang saya harus ketemu karena ini pesan mama. Kami ketemu, dia tidak mau pelukan dengan saya. Dan saya tidak memaksa karena dia merasa tidak aman.
Tapi ketika dia membuka helm, itu saya kaget setengah mati karena rambutnya sudah melekat dan mukanya rusak dengan jerawat dan dia sakit. Dalam situasi yang sulit itu pun dia tidak mau menyerah. Pantang pulang sebelum corona hilang. Jadi saudara-saudaraku, situasi-situasi seperti ini, pengalaman-pengalaman iman orang seperti ini, kita yang berada di tempat yang bebas, yang hanya diminta pakai masker, yang hanya diminta jaga jarak, yang hanya diminta untuk cuci tangan dan menjaga kebersihan serta imunitas tubuh, mengapa kita sangat sulit melakukan itu? Sementara orang yang sedang berjuang berhadapan dengan maut, toh tidak akan pernah menyerah dengan situasi. Bagi saya iman yang paling kuat di sini adalah ketika iman yang tidak pernah kalah dengan situasi apapun. Dan iman para perempuan-perempuan di Sodom, perempuan-perempuan Samaria adalah iman yang tidak pernah menyerah pada tekanan apapun. Aku orang-orang sangirkan dengan semboyan hidupnya orang. Somah kai kehat. Semakin kencang badai, semakin keras kita mendai. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk merasa bahwa tahun ini, tahun yang baru ini juga kita akan lemah, kita akan takut, kita akan khawatir. Bukan soal itu. Pertanyaan sekali lagi adalah bahwa bagaimana kita menyiapkan iman kita yang kuat dan yang besar. Bagaimana kita menolong diri kita supaya bertahan pada situasi ini. Dan bagaimana kita menjadi berani berhadapan dengan situasi apapun. Sebab nats pembimbing kita mengatakan, aku akan meneguhkan perjanjianku dengan engkau, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Allah. Ya, bagaimana kita mau tahu Allah kita kalau kita sudah meragukan Dia dari awal? Bagaimana kita yakin pada pertolongan Tuhan kalau kita sudah menyerah pada posisi awal? Karena itu saudara-saudaraku, beranilah, majulah, tantanglah hidup, karena Tuhan berjalan di depan kita. Amin. Setelah mendengar firman Allah sebagai berita keselamatan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan seluruh umat percaya di segala abad dan tempat. Jemaat minta berdiri. Dengan suara yang kedengaran, kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena di awal tahun firman-Mu meneguhkan kami. Kami berterima kasih karena Engkau mengingat kami dalam perjanjian-Mu, dan firman-Mu meyakinkan kami bahwa tidak ada alasan untuk kami khawatir, untuk kami takut akan masa depan, untuk kami merasa ragu melangkah di tahun yang baru. Sebab sebagaimana Tuhan telah menyertai kami di tahun yang lama, maka Tuhan pun akan menyertai kami di tahun yang baru. Perteguh iman percaya kami Tuhan, supaya kami kuat dan berani melangkah menjadi orang-orang yang setia menanti perjanjian Tuhan. Karena dalam kehidupan kami sungguh-sungguh sadar,
Sekuat-kuatnya kami meyakini Tuhan. Ketika guncangan datang mendekati dalam hidup kami seringkali merasa lelah. Kami seringkali merasa bimbang dan ragu. Kami seringkali mempertanyakan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Bahkan kami seringkali melepaskan diri kami dalam ikatan persekutuan dan memilih untuk memikirkan kami sendiri dengan mengandalkan kemanusiaan kami. Jauhkanlah kami Bapa dari hal-hal yang bisa menjauhkan kami dari kehendak dan kasih setia-Mu. Tapi dekatkanlah kami, rangkullah kami dalam segala kerapuhan kami. Karena dengan dalam kasih dan dekapan Tuhan sendiri, kami sungguh-sungguh merasa damai untuk hidup dan berjalan bersama Tuhan. Rahmatilah seluruh jemaat-Mu, baik orang lanjut usia, orang muda, anak-anak, dengan masing-masing pekerjaan, tanggung jawab dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, pendidikan, bahkan mereka yang sedang mencari pekerjaan, mencari teman hidup, mencari ruang-ruang kenyamanan yang baru di tengah-tengah tekanan hidup. Mereka yang sedang berjuang untuk keluar dari persoalan mereka, mereka yang sedang berjuang untuk menemukan simpul-simpul kebahagiaan. Tuhan, tolonglah mereka semua. Kiranya tahun baru ada keceriaan baru, supaya senyum, sapa, dan kasih yang tulus menjadi modal dan langkah yang baru ketika memasuki kehidupan di tahun yang baru. Semua rencana dan harapan kami untuk tahun ini, kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Karena itu kami taruh semua keinginan baik kami, dan kami mohon Tuhan jauhkan kami dari segala yang susah. Tuhan jauhkan kami dari segala hal yang mencelakakan kami. Tapi jikapun itu datang menghampiri kami, beri kami iman yang kuat untuk menyelesaikan. Jangan membiarkan kami lari dari kenyataan, tapi ajar kami dan bawa kami untuk berani menghadapi hidup. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan jemaat Eli yang dalam segala pergumulan hidup berjemaat, Tuhan tetap membawa kehidupan persekutuan ini dalam satu tujuan bersama, dalam sebuah persekutuan yang indah, yang sampai dengan tahun ini masih boleh dinikmati. Meskipun ada model-model pelayanan yang harus berubah, ada keinginan, ada kerinduan bersekutu yang belum terjawab, ada berbagai keluhan jemaat yang belum terpenuhi, tapi kami sungguh-sungguh meyakini bahwa inilah proses kami belajar menjadi gereja dalam model yang baru, bersekutu dalam situasi yang baru, mengasihi sesama dalam kondisi yang berbeda, dan kami pun boleh saling merengkuh, saling mengingatkan satu dengan yang lain sebagai satu persekutuan berjemaat dalam kondisi yang berbeda-beda. Bawalah kami dalam sebuah persekutuan yang semakin kuat, semakin teguh bersama, mengupayakan keberhasilan program jemaat, terutama hal-hal yang sudah direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun ini. Beri hikmat, sehat, dan kuat bagi ketua jemaat dan keluarganya, bagi teman-teman majelis, teman-teman BPMJ, semua kelompok pelayan, bahkan semua orang yang dengan setia memberi diri melayani jemaat ini. Berkatilah panggilan dan kesetiaan mereka Tuhan, dan beri berkat-Mu atas hidup mereka. Ya Tuhan, ya Allah kami, seluruh hidup bangsa kami yang masih akan terus berjuang menghadapi pandemi COVID-19, bahkan rencana-rencana hidup bernegara kami, mari Tuhan hadirlah bersama para pemimpin kami, agar keputusan dan kebijakan yang mereka ambil sungguh-sungguh mensejahterakan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari perpecahan, dari tindakan-tindakan yang menjauhkan kami satu dengan yang lain. Biarlah kiranya dalam kasih dan setia Tuhan, kami tetap menjadi satu bangsa yang utuh adanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, segenap hidup dan karya pelayanan kami di tahun yang baru ini, kami mohon Tuhan berjalan mendahului kami. Tuhan mendahului setiap rencana kami.
dan Tuhan memberi kami kemampuan untuk melaksanakannya. Inilah doa kami, inilah permohonan kami, ampuni salah dan dosa kami. Terima kami semua dalam rahmat-Mu, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang akan bersalah kepada kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam Warta Jemaat Minggu 3 Januari 2021. Malun Semahit. Malensa. 1. Puji dan syukur dipersembahkan kepada Tuhan atas kasih karunia dan penyertaannya bagi kita semua yang tetap memelihara hidup dan persekutuan kita sampai hari ini. Kedua, disampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Ratna Lesawengen serta semua yang telah melayani pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ketiga, ibadah minggu kedua tanggal 10 Januari 2021 jam 9 WIB akan dilayani oleh Pendeta Antoni Mangadil, dan dalam ibadah ini akan dilayani baptisan kudus bagi anak dari keluarga Sadia Bogar. Jemaat dapat mengikuti melalui channel YouTube Gemis Jemaat Elim, serta mohon di like dan di subscribe. Keempat, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa BPMJ Gemis Elim telah mengeluarkan satu buah surat bernomor 18/4 Romawi -2 MJE 12/2020 yang ditujukan kepada PHM GPIB Irene pada tanggal 7 Desember 2020 yang berisi penyerahan pelayanan pemberkatan pernikahan bagi saudara Jason Daguere Adilang dalam kurung Jemaat Gemis Elim dengan saudari Angel Gracia Sirang dalam kurung Jemaat GPIB Irene, dan pelaksanaan pemberkatan ini seutuhnya ada dalam tanggung jawab dan pelayanan dari PHM GPIB Irene. Demikianlah Warta Jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 246 ayat 1 dan 2. Ya Allah yang Maha Tinggi. Tuhan ciptakan agar kita
kepada Allah, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Silakan duduk kembali, ibadah telah selesai. Kembali kita masuk di dalam saat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Demikianlah ibadah hari Minggu 3 Januari 2021 telah selesai. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.